Bulan Mei baru aja berlalu. Mei adalah bulan yang mencatatkan banyak sejarah bagi bangsa Indonesia. Salah satunya, tumbangnya kekuasaan Presiden Soeharto pada bulan Mei, 25 tahun yang lalu. Soeharto merupakan presiden kedua Indonesia, menggantikan proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno. Soeharto memulai jabatannya pada 1967 dan tercatat sebagai presiden yang paling lama menjabat dalam sejarah Indonesia. Mundur sedikit ke belakang, pada September 1965 terjadi peristiwa Gerakan 30 September yang kemudian menyebabkan kekacauan dan kosongnya Komando Angkatan Darat. Karena kekacauan situasi saat itu, pada tahun 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar. Terlepas dari Super Semar yang lekat dengan kontroversi, yang tercatat dalam 6 versi arsip dan disimpan oleh Andri, pada intinya isinya konon adalah perintah Soekarno kepada Soeharto yang pada saat itu merupakan Panglima Kostrad untuk mengamankan situasi. Dari sinilah titik awal kekuasaan Soeharto di Indonesia. Setahun setelahnya, MPRS kala itu menggelar sidang istimewa dan menunjuk Soeharto sebagai penjabat presiden pada 12 Maret 1967. Setahun kemudian, pada 27 Maret, Soeharto dikukuhkan sebagai presiden. Pengangkatannya sebagai presiden tertuang dalam ketetapan MPRS nomor 44 MPRS 1968 mengenai penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Soekarno. MPRS melantik Soeharto sebagai presiden kedua RI untuk masa jabatan 5 tahun. Selanjutnya, pada setiap pemilu, mulai dari tahun 1971 hingga 1997, secara konsisten Soeharto terpilih kembali. Soeharto menjabat selama lebih dari 30 tahun hingga akhirnya lengser pada 21 Mei 1998. Lebih dari 3 dekade memimpin Indonesia, tentu Soeharto bukanlah orang biasa. Sebelum membahas bagaimana Indonesia selama 3 dekade di bawah kepemimpinan Soeharto, kita bahas dulu kenapa Soeharto bisa memimpin sangat lama. Sebelum jauh melihat faktor lain, coba kita lihat dari sisi regulasi. Bagaimana aturan masa jabatan presiden pada masa itu? Landasan hukum tentang masa jabatan presiden di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Saat Orde Lama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS saat itu mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut tertuang dalam ketetapan MPRS nomor 3 MPRS 1963 tentang pengangkatan pemimpin besar Revolusi Indonesia, Bung Karno, seumur hidup. Kala itu, Presiden Soekarno menjabat selama 22 tahun sejak 18 Agustus 1945 hingga 1967. Kemudian, pada masa Orde Baru, aturan masa jabatan presiden kembali pada amanat UUD 1954, pasal 7, yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ini aturan yang berlaku saat itu ya, sebelum amandemen. Dengan aturan tersebut, secara regulasi, sangat mungkin bahwa Presiden Soeharto saat itu bisa terpilih lagi dan lagi. Karena masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan setelahnya bisa dipilih kembali tanpa batasan maksimal periode alias unlimited. Selain aspek regulasi yang memang memberi peluang bagi Soeharto untuk menjabat lagi dan lagi, tapi apakah ada faktor lain? Kenapa ia bisa berulang terpilih kembali? Selain tidak ada aturan yang membatasi masa jabatan presiden, faktor lain yang memperkuat kekuasaan Soeharto adalah regulasi yang mengatur penyederhanaan partai politik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Undang-undang ini mengatur hanya ada 2 partai politik dan 1 golongan karya. Di saat itu muncullah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 sebagai pesaing Golkar. Situasi politik ini berlangsung sejak pemilu 1977 yang terus berlanjut di tahun 1982,
1987, 1992, dan 1997. Hasilnya, golongan karya konsisten jadi pemenang pemilu. Selain undang-undang yang menyederhanakan partai tadi, sebelumnya telah lebih dulu dikeluarkan beberapa regulasi yang pada akhirnya menggiring pegawai negeri untuk memilih golongan karya. Ada Permendagri nomor 12 tahun 1969 yang melarang pegawai negeri menjadi anggota partai politik, bahwa aspirasi politik PNS hanya disalurkan lewat golongan karya. Kemudian ada Kepres nomor 82 tahun 1971 yang menetapkan Korpri sebagai wadah tunggal bagi pegawai negeri. Korpri jelas harus menyalurkan aspirasi politiknya lewat Golkar. Bahkan pada saat itu, pegawai negeri yang tak mendukung Golkar bisa dikucilkan, dimutasi, atau bahkan dipecat. Sekarang, mari kita lihat kebijakan-kebijakan Presiden Soeharto saat itu, yang mungkin juga menjadi alasan ia bisa menjabat lebih dari 3 dekade. Di awal pemerintahannya, Soeharto fokus pada pembaharuan kebijakan ekonomi, khususnya stabilisasi ekonomi nasional. Pemerintahan Soeharto berhasil merekam laju inflasi di akhir tahun 1967 sampai 1968. Kemudian, Soeharto memfokuskan pemerintahannya dalam pembangunan. Alasan-alasan yang membuat Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Selama masa pemerintahannya, Soeharto membentuk Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita, yang terdiri dari Repelita 1 hingga 6. Yang nggak kalah terkenal, ada yang namanya Trilogi Pembangunan, yang terdiri dari Pernyataan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Stabilitas Nasional. Salah satu hasil pembangunan yang mungkin paling sering kita dengar adalah swasembada pangan. Pada 1984, Indonesia dinyatakan mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras atau mencapai swasembada pangan. Banyak pihak menyebut Soeharto berhasil menurunkan angka kemiskinan selama memimpin Indonesia. Merujuk data BPS, pada tahun 1970, persentase penduduk miskin tercatat 60%. Jumlah tersebut konsisten mengalami penurunan setiap tahunnya selama masa pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1998, BPS mencatat persentase penduduk miskin sebesar 24,2% di bidang pendidikan. Pemerintahan Soeharto berupaya memperluas kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat. Contohnya, membangun SD Impres hingga program wajib belajar 9 tahun. Selain itu, program keluarga berencana juga merupakan salah satu kebijakan Presiden Soeharto yang berhasil. Program ini mampu menekan laju pertumbuhan penduduk kala itu. Program KB Indonesia bahkan disebut sebagai program KB paling berhasil di dunia loh. Di sisi lain, rezim Orde Baru pimpinan Soeharto juga mencatatkan rapor merah. Mulai dari praktek KKN yang tinggi yang menyebabkan kebocoran dana negara yang besar, militer yang terlibat politik, pelanggaran HAM, hingga beberapa tragedi yang memakan korban jiwa yang jadi catatan kelam rezim Orba. Tak sampai di situ, rezim Orba juga dikenal represif. Kebebasan berpendapat ditekan, aktivis ditangkap, kerja pers dibredel. Gelaran pemilu 1997 jadi yang terakhir di rezim Orba. Saat itu, sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, Golkar masih jadi pemenang. Namun, di titik itu, protes masyarakat terhadap bobroknya rezim semakin terasa. Korupsi semakin parah, ditambah lagi kentalnya peran politik ABRI kala itu, yang jadi pemicu protes di mana-mana. Di tahun yang sama, Asia mengalami krisis moneter, tak terkecuali Indonesia, yang bahkan jadi salah satu negara paling parah terdampak. Kegiatan ekonomi lumpuh, perusahaan tutup di mana-mana, dan pengangguran meningkat drastis. Protes dan tuntutan reformasi semakin kuat saat itu. Di tengah situasi sulit dan kritis, Soeharto kembali dilantik sebagai presiden pada 11 Maret 1998. Setelah pelantikan, gelombang protes datang dari berbagai arah.
mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut Soeharto tanggalkan jabatan. Memasuki bulan Mei, situasi semakin panas. Harga BBM dan tarif dasar listrik naik. Protes mahasiswa semakin meluas di berbagai kota. Di Jakarta, 4 mahasiswa Trisakti tewas ditembak dan puluhan lain terluka di tengah aksi demo. Suasana ibu kota dan beberapa kota lainnya makin tak kondusif. Massa mulai melakukan perusakan, pembakaran, dan penjarahan. 18 Mei, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR Senayan, menuntut Soeharto turun dari jabatan. Akhirnya, pada 21 Mei, Soeharto menyampaikan pidato pengunduran dirinya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Hari ini kita melihat banyak hal telah berubah. Hari ini kita juga sadar banyak persoalan yang belum selesai. Hari ini satu kewajiban kita adalah meneruskan banyak pekerjaan dengan cara dan niat-niat yang lebih baik.